Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Betapa baiknya Allah kita yang telah menganugerahkan satu hari yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk siap mendengar renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Engkau adalah Allah yang setia. Kami siap menerima berkat yang baru pada pagi hari ini. Beri kami hikmat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu yang mendidik dan mengajar kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita pagi hari ini, jangan tawar hati. Diambil dari 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hamba-Mu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ada kata-kata bijak berbunyi, hidup adalah tantangan, hadapilah. Betul saja, memang hidup ini penuh dengan tantangan, pergumulan, dan kesulitan. Bentuknya pasti beragam, kadarnya pasti berbeda. Persoalannya adalah apakah kita berani menghadapi dan menyelesaikannya, atau justru lari seperti seorang pengecut? Saat di tengah perkemahan pasukan Israel yang sedang berhadapan dengan pasukan Filistin yang memiliki seorang jagoan perang yang luar biasa, yaitu Goliat, Daud pasti merasakan ada atmosfer ketakutan, tidak berdaya, dan gentar. Sementara itu, Daud yang masih muda berani berkata kepada Saul, raja Israel, agar jangan ada yang tawar hati melihat pasukan Filistin. Kata tawar hati dalam ayat ini berasal dari kata Ibrani napal, yang kurang lebih berarti tidak berdaya, gentar, atau KO atau knockout. Daud dapat berkata demikian dan berani berhadapan dengan pahlawan Filistin karena ia tahu kemampuannya berdasarkan pengalaman, dan tentu saja ia yakin akan adanya kuasa pertolongan dari Tuhan. Kemenangan Daud juga ditentukan karena ia bertindak menghadapi Goliat. Ia mengambil batu licin dan menggunakannya dengan umban, mengenai dahi Goliat yang kemudian jatuh rebah ke tanah dan mati. Tantangan
pergumulan, dan kesulitan itu seperti Goliat yang harus kita hadapi, bukan lari darinya. Berani kita hadapi karena tahu kita sebenarnya mampu, terutama karena ada kuasa pertolongan Tuhan. Ia pasti sanggup menolong kita. Tepat waktu tidak pernah terlambat, bahkan bisa jadi lebih cepat dari yang kita duga. Keyakinan ini tentunya harus diikuti dengan bertindak. Menghadapi tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu bukan lari dan menjadi pengecut. Tantangan, pergumulan, dan kesulitan itu biasa dalam hidup ini. Yang luar biasa adalah kuasa dan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, yang mengingatkan pengalaman Daud yang luar biasa, karena Daud percaya akan pertolongan Tuhan selama dia mengembalakan domba ayahnya. Kami hari ini diingatkan kembali, dalam kehidupan kami juga penuh dengan tantangan. Kami percaya Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan, masalah, pergumulan, dan kami percaya dengan iman Engkaulah yang membantu dan menolong kami. Semuanya selesai pada waktu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.